Oke guys, setelah sebelumnya si Dev tuh ngeluarin video terbarunya dia nih guys di channel YouTube-nya, lu lihat juga nggak bahwa di situ ada informasi yang menarik guys. OnePlus mengeluarkan handphone terbarunya. Ini jadi bocoran dari handphone flagship OnePlus selanjutnya. Nah, yang menarik di fotonya itu ada tulisan Hasselblad di sebelah lensa kameranya. Jadi kemungkinan OnePlus dan Hasselblad ini akan bikin partnership yang baru untuk handphone-handphone selanjutnya guys. Si Max Jambor sendiri itu mengkonfirmasi isu ini guys, kata dia yes it's true. Wow. So jadi buat kalian belum tahu tentang brand Hasselblad ini guys ya. Hasselblad adalah produsen kamera dan lensa yang sangat ikonik, pionir ya guys ya di industri kamera guys. Dan ini adalah satu merek brand kamera yang zaman dulu bersama NASA sudah pernah ke luar angkasa guys. Jadi inilah kamera pertama yang ikut project NASA di luar angkasa. Jadi kameranya melalang luar angkasa dengan kamera planernya yang 500C yang lumayan fenomenal ya waktu itu ya, keren. Levelnya memang bukan buat end consumer kayak orang-orang biasa. Jadi makanya gak aneh sih kalau si Hasselblad ini punya lensa dan kamera yang lumayan mahal-mahal guys. Tapi memang sampai saat ini belum ada pernyataan resmi ya dari OnePlus sendiri atau si Hasselblad sendiri tentang partnership ini guys. Jadi semacam mungkin baru teaser kali guys ya, leak sedikit ya untuk memancing para konsumen biar menarik ya guys ya. Jadi kita belum tahu dia ini partnershipnya sejauh apa dan seperti apa gitu ya. Apakah seperti model-model yang lain partnership dengan lensa, produsen lensa itu udah biasa. Contoh misalnya Nokia dulu dengan Carl Zeiss ya. Itu sejak lama kita sudah tahu kamera-kamera PureView ya dari Nokia, bahkan sampai yang dahulu banget itu sudah pakai Carl Zeiss. Juga Vivo itu gak ketinggalan juga guys, dia juga bikin partnership eksklusif malahan dengan si Carl Zeiss. Bahkan Vivo nyebutnya sampai strategic global imaging partnership mereka ya guys ya. Dan bahkan bukan cuma Zeiss, ada lagi manufaktur yang lumayan terkenal, Leica. Ya kalian tahu kan itu sudah bersama siapa dia berpartner, yes. Dari 2016 Leica dan Huawei resmi join. Jadi mereka sudah punya long term relationship sampai saat ini. Nah jadi sebenarnya ketika handphone ya berpartnership dengan produsen lensa atau kamera yang real, nah itu sebenarnya bakal seperti apa nanti handphone kita selanjutnya guys? Apakah bakal meningkatkan hasil dari kameranya juga? Gak selalu sih guys, karena jenis partnership itu ya berbeda-beda modelnya dan kerjasamanya itu seperti apa gitu ya. Contoh gini, misalnya si Huawei dan si Leica, dia kerjasama untuk membangun lensa ya. Tapi lensanya sendiri dibangun oleh third party atau pihak ketiga. Nah, desainnya itu di-approve oleh si Leica dan Huawei. Jadi saling berbantu dalam mendesain. Dan tetap pakai lensa plastik ya. Seperti yang kita tahu kan kalau Leica itu punyanya lensa yang glass. Nah, tetap aja di handphone pakainya yang plastik. Nah, dulu kalau si Nokia partnership dengan si Carl Zeiss, kalau sama si Nokia, Carl Zeiss itu nggak eksklusif. Jadi dia cuma kerjasama sampai kamera optiknya aja. Sedangkan si Vivo dengan si Carl Zeiss ini si Zeiss ini itu lebih dalam lagi, dia bekerja sama sampai dengan imaging sistemnya untuk premium phone si Vivo. Nah ini disebut dengan partnership yang menurut gua lebih dalam lagi guys ya, karena keterlibatan si produsen kamera tersebut sampai imaging system. Bahkan Vivo ingin meluncurkan Vivo Zeiss Master Photography. Jadi dia benar-benar R&D-nya mereka tuh di join ya guys ya, benar-benar ini the real untuk supaya hasilnya yang benar-benar outputnya mantep lah gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, produsen kamera itu kekurangannya adalah di sistemnya ya. Sedangkan handphone kebalikannya punya sistem atau OS yang baik banget, yang super cepat dan canggih. Nah bayangin kalau mereka bertemu, wah kita sih berharapnya tentu makin bagus kan hasil kamera handphone ini guys. Nah terus gimana tuh kalau si OnePlus dengan si Hasselblad? Nah ini belum tahu. Kita nggak tahu dia kerjasamanya sejauh apa dan seperti apa. Apakah seperti Vivo atau seperti Huawei atau seperti Nokia, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini wajib kita tunggu dan kita bisa siap-siap khawatir juga. Pertama tentu bakal ada perubahan ya. Contoh seperti yang kita tahu, Huawei sejak bergabung dengan Leica tuh sering banget dia muncul di top DxOMark result ya sebagai top kamera terbaik ya. Buat kalian yang percaya dengan DxOMark ya. Minimal dia punya konsultan yang ahli di bidangnya gitu ya. Nah mungkin kabar buruknya ini bisa meningkatkan harga dari suatu handphone premium sekarang ya guys ya. Seperti yang kita tahu flagship zaman sekarang udah punya harga yang 2 digit di atas 20. Nah dengan bekerja sama sini lumayan khawatir sih bahwa handphone sekarang itu makin canggih tapi makin mahal juga guys. So, jadi buat kalian, kamera mana nih yang kalian tunggu? Komen di bawah. Bye.